Di pertemuan terakhir kemarin kita mengamati tentang masalah ekonomi, terutama dalam hal produksi si Bapak penjual gorengan. Jadi kemarin kalian sudah mengamati, sudah melihat dari gambar dan coba kalian juga melihat dari dari sisi pengamatan kalian, tukang gorengan nih, dari kenapa dia memilih usaha ini, terus kira-kira kesulitan yang dihadapi apa. Nah, coba kan kemarin saya bantu kalian untuk mengklasifikasikan, bukan klasifikasikan membagi lah, memilah-milah masalah-masalah yang dihadapi si penjual gorengan ini. Kira-kira apa aja tuh, kita lihat susun, karena kita bicara masalah ekonomi dari kegiatan produksi dulu kemarin udah tuh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di selain kegiatan produksi. Kemarin kan banyak tuh dari kegiatan produksi, mungkin dari bahan baku yang harus didapatkan, mungkin dari harga harga bahan bakunya itu, terus biaya-biayanya yang harus dikeluarkan dan sebagainya lah ya, dari cara produksinya, dari cara memasaknya dan sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan kembali di proses berikutnya setelah produksi, setelah barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, kita akan masuk yang namanya proses distribusi. Kan tidak mungkin si penjual gorengan ini dia udah buat tiba-tiba datang sendiri ke rumah-rumah gitu, enggak. Gorengannya ini tiba-tiba muncul gitu, enggak kan. Tapi ada proses distribusi namanya. Proses distribusi itu artinya kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari si produsen ini ke si konsumen. Nah, itu disebut distribusi. Kemarin kita udah bahas juga tuh. Ya, jadi secara keseluruhan kita lihat tuh kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Nah, kita coba bahas lagi di sini. Kemarin dari sisi produksi sudah nih kesulitan yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh tukang gorengan ini dalam memproduksi gorengannya inilah ya. Nah, berikutnya setelah anggaplah nih gorengannya udah jadi nih. Ini udah siap jual, artinya barangnya udah jadi nih, siap dijual dan siap dikonsumsi sebetulnya, ya. Cuman setelah selesai ini kan ini harus didistribusikan, harus disalurkan, harus disalurkan ke konsumen supaya dapat dikonsumsi oleh si konsumen. Nah, kira-kira menurut kalian ya, kesulitan yang dihadapi si pedagang gorengan ini, si bapak pedagang gorengan ini ketika harus menyalurkan atau menjajakan dagangannya ini, apa sih masalah yang dihadapi? Dari udah jadi ini kan, nah sampai ke tangan konsumen itu kira-kira masalahnya apa nih yang dihadapi si bapak ini? Pak, Ya, biasanya kalau ingin jual makanan kan harus mengiklankan. Masanya dia kan tidak punya budget yang cukup. oke. Dari sisi promosi berarti ya, dia nggak bisa karena mungkin budgetnya, kemarin kan kita juga bicara budgetnya, mungkin itu. Jadi dari sisi promosi dia eh, tidak melakukan atau mungkin kurang melakukan sisi promosi, apalagi selain tadi yang Aileen kemukakan. Kesulitan yang dihadapi apa nih? Si barangnya ini biar sampai ke konsumen, nah pasti kan ada masalah tuh di tengah-tengah itu, ada hambatan yang harus dihadapi. Nah, apa nih kira-kira? Kalau dari sisi si Bapak tukang gorengan ini. Selain tadi ya promosi ya. Ada lagi? Apa nih kira-kira? Dagangannya keberatan. Bisa, mungkin tadi yang Uca bilang berat, karena kan udah jadi nih, udah banyak nih. Nah, karena dia harus pikul dagangannya terlalu berat, bisa. Akhirnya mungkin tadinya dia harusnya bisa berjalan
berapa kilometer, dia hanya beberapa kilometer. Bisa, boleh. Apalagi yang dihadapi si penjual ini nih, selain tadi ya promosinya, dari mungkin berat itu, dari proses dari jalan menuju sananya tuh, apalagi nih kira-kira nih? Sampai ke tangan si konsumennya ini apa nih kesulitan yang dihadapi? Barang udah siap nih, udah digoreng, udah oke semua, tinggal dijual. Sebelum sampai diterima oleh konsumen, nah apa sih kira-kira masalah yang dihadapi lagi? Ada lagi yang bisa kasih pendapat? Selain tadi Aileen promo. Tampilan. Ya. Oke, dari sisi tampilan, dari ininya, dari tampilan si produknya berarti ya? Iya. Boleh. Tampilannya mungkin kurang menarik, atau tampilannya ya tadi ya mungkin bisa bicara kalau tampilan itu nanti ke packagingnya. Kan biasanya kalau tukang gorengan ini kan packagingnya cuma pakai kertas atau plastik doang kan. Mungkin di situ kesulitannya juga dihadapi dari tampilannya sehingga eh, tidak menarik perhatian pembeli. Boleh. Apalagi kira-kira ada lagi? Ada berarti tadi udah 3 ya, berarti promosi, terus dari sisi si bapaknya ini, dari perjalanannya itu ya, proses mengantarnya itu, sama mungkin dari sisi packagingnya atau dari tampilan barang atau jasanya. Apa nih, apalagi nih? Selain 3 tadi. Lagi nggak? Tidak ada? Oke, anggap. Sudah berarti ya. Jadi dari 3 jawaban kalian tadi, pengamatan kalian 3 tadi itu betul. Jadi selain dari sisi produksinya kemarin kita bahas juga kesulitannya seperti apa, ternyata setelah diproduksi berhasil dengan yang barang dan atau jasa yang diharapkan, udah siap jual. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, tadi pertama dari sisi promosi, betul ya. Tapi sebetulnya memang kalau kita perhatikan, seperti karena kita bahas penjual gorengan ini, ya memang dia tidak buat promosi, benar nggak sih? Pernah nggak sih kalian ngelihat ada tukang gorengan pinggir jalan gitu, yang misalkan yang kalian lihat sepanjang jalan ada melakukan promosi? Jarang kan? Paling dia hanya menetap di satu tempat gitu, standby di satu tempat, entah itu di yang dekat-dekat tempat ramai lah, kayak misalkan sekolah, atau di perkantoran, dekat kantor perkantoran, atau mungkin dekat pasar. Nah, biasanya mereka hanya standby aja, diem, dan nggak ada promosi. Nah, betul. Lalu yang kedua, mungkin tadi masalah kedua adalah tadi jaraknya nih, jarak tempuhnya. Kan kalau kita lihat dari pedagang gorengan ini, kan istilahnya itu terserah dia ya, dia mau jual kemana aja boleh kan? Dia mau Tanjung Karang, dia mau ke daerah mana, terserah dia kan, pokoknya jual yang penting dia laku kan jualannya kan. Tapi yang jadi masalah tadi yang Uca bilang, untuk pikul dagangannya ini berat. Gak tahu nih, kamu pernah nyobain nggak sih? Kalau saya pernah nyobain. Jadi kalau tiap malam itu dekat rumah di kompleks saya itu suka ada tukang sate. Sama dipikul gini tukang satenya. Nah, saya tuh cuma iseng, saya kan cuma nanya tuh, bukan nanya-nanya. Biasanya habis berapa tusuk tuh semalam? Ya, dia bilang ya 100 tusuk lah ada, kalau paling sepi 100, kalau rame ya bisa sampai 300 tusuk dan sebagainya. Dipikul nih. Masa iseng nih sambil dia ngibas-ngibas sate tuh, saya iseng lah. Bang, sini saya pengen nyobain sebenarnya. Saya pengen nyobain mikul ini seberat apa sih sebenarnya. Saya pikul tuh, coba tuh. Ya elah, ini bener-bener berat. Ini kamu pikul ini bisa nyampe berapa puluh kilo ini. Nah, kamu bayangin tuh kalau dia sambil jalan, pikul beban berapa puluh kilo ini. Nggak bisa jauh-jauh.
Nah, makanya dia nggak memasarkan, misalnya itu dia nggak distribusiin makanannya ini jauh, enggak. Makanya dia akan banyak standby, duduk, tunggu, nanti mungkin pindah ke tempat lain. Dia nggak akan terus jalan, ya. Nah, karena ini berat, bener. Ini masalah yang dihadapi, berat ini. Nah, lalu yang tadi, dari sisi tampilan. Tampilan udah jadi nih. Nah, mungkin kemarin yang kita bahas, mungkin tampilannya dia overcook, atau mungkin tampilannya kurang menarik, atau gimana lah ya, atau mungkin kan ini kan bisa. Itu jadi salah satu tantangan atau kesulitan yang dihadapi dari sisi distribusi. Nah, berikutnya baru kita bahas di sisi si konsumen. Ternyata masalah ekonomi itu bukan cuma dari sisi si pedagang ini sebagai produsen, terus dari sisi jalur distribusinya atau cara si produsen ini menyalurkan barang dan atau jasanya ke konsumen, ternyata ada juga masalahnya dari sisi konsumen, dari sisi si pembeli. Nah, kira-kira nih, kalau kamu jadi pembeli si bapak gorengan ini, masalah yang kamu hadapi apa nih? Menghadapi produk atau barang yang ditawarkan oleh si bapak ini. Ada masalah nggak buat konsumen? Ada juga masalahnya. Apa kira-kira? Kalau kamu sebagai pembeli, berarti ini kan dia udah produksi. Nah, dia udah ketemu kamu tuh. Udah siap menjual, udah siap ditawarkan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kita sebagai pembeli. Kira-kira masalah yang kita hadapi untuk membeli barang, atau misalkan kita bicara gorengan ini, kalau kita mau beli gorengan itu masalahnya apa sih? Ada masalah nggak dari sisi kita? Pasti ada. Nah, coba kita bahas satu-satu. Apa kira-kira kalian misalkan sebagai pembeli, masalah yang kalian hadapi untuk membeli gorengan ini apa sih? Yo, coba dikemukakan. Apa kira-kira masalah yang kalian hadapi ketika kalian mau membeli gorengan ini? Nggak mengetahui bahan yang dipakai. Nah, betul. Apalagi selain kita nggak tahu nih bahan yang dipakai ini ternyata masih bagus nggak bahan-bahannya, terigunya expired atau enggak. Nah, minyaknya baru atau enggak. Nah, itu benar tuh. Apalagi kira-kira selain dari tadi kita nggak tahu nih, akhirnya kita meragukan buat beli. Apalagi selain dari bahan bakunya. Ada lagi? Selain dari bahan baku. Penggunaan minyak goreng yang tidak sehat saat menggoreng makanan tersebut. Sama berarti kayak tadi ya. Jadi bahan minyak sama termasuk di minyaknya, bahan dan minyak boleh. Apalagi kita nggak tahu nih udah berapa kali goreng. Kenapa? Bungkusnya itu kan koran, nggak bagus. Nah, mungkin dari sisi packagingnya atau dari sisi kesehatannya tuh kurang oke tuh. Kadang kalau kita lihat penjual gorengan kadang bungkusnya itu ya cuma pakai plastik doang gitu kan. Ataupun kalau pakai kertas dia kayak kertas-kertas bekas gitu. Kertas bekas fotokopian apa gitu dia pakai. Ada tuh kayak begitu. Itu yang akhirnya membuat kita jadi masalah buat kita, karena mau beli nggak jadi tuh. Atau ragu untuk membeli. Padahal sekalipun mungkin kita pengen beli itu sebenarnya. Kita pengen beli, pengen gorengan. Nah, lewat tuh tukang gorengan. Apalagi kira-kira? Jualan di luar kurang higienis. Nah, benar. Mungkin juga pertimbangannya itu ya, karena di luar kurang higienis kita berpikir, apalagi ini kan karena debu lah mungkin di jalan gitu kan. Ini nggak ada tutupnya, terbuka gitu aja. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, ada lagi yang bisa kasih kira-kira apa nih? Yang tadi kalian kemukakan udah tepat tuh. Jadi waktu kita
sekalipun kita sebagai konsumen nih, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Tapi ketika kebutuhan dan keinginan kita itu mungkin sudah diperhadapkan dengan barang atau jasanya udah ada nih, tinggal kita beli atau kita konsumsi, tapi tetap ada masalah. Ya, tadi betul nih, kalau kita mau beli gorengan, bukan cuma gorengan lah, kalau kita bicara makanan gitu, bahannya bagus ya kira-kira ya. Kira-kira bahan yang dipakai ini memang layak atau enggak, kan kita nggak pernah tahu tuh. Kadang kita bisa lihat dari tampilannya. Kalau saya, walaupun senang bukan jualan, saya senang makan makanan kaki lima. Ya, makan emperan kayak begini lah ya, saya tuh senang. Tapi pertimbangan saya berikutnya adalah, saya suka ngelihat gerobaknya atau tempat jualannya. Kalau bersih, itu biasanya saya beli. Ya, contoh lagi tiap hari itu kalau di rumah saya itu kalau tiap pagi itu ada selalu lewat yang jualan bubur kacang hijau. Nah, saya suka ngelihat, saya suka beli. Kenapa saya suka beli? Karena pertama itu oke rasanya, yang kedua itu si pedagangnya bersih. Dari sisi yang jualnya nih, saya perhatiin tuh, rapi. Ya bukan berarti rapi pakai kemeja, enggak, tapi rapi gitu, bersih, wangi. Kan kadang kita misalnya beli sesuatu, terus penjualnya kadang, kok bau badan ya, badannya bau. Nah itu kadang jadi kita bikin risih kan. Nah enggak, saya perhatiin tuh. Terus kalau misalkan abis ngelayani satu nih, kacang hijau satu mangkok, si etalasenya itu dilelap sama dia, dibersihin. Nah itu salah satu kebersihan. Makanya saya suka kalau beli pedagang kayak begitu, bersih tuh. Dari gerobaknya bersih, dari cara dia melayani bersih, itu paling enak. Ya ada juga nih, saya kadang pernah waktu itu saya beli, tukang gorengan juga sama nih. Saya beli nih, karena saya pikir kalau saya beli gorengan ini, kan ngambilnya pakai capitan penggorengan lah ya, ada capitan makanan lah ya. Dia ambil pakai tangan. Saya beli nggak ya? Saya beli, akhirnya kepaksa. Masa nggak bilang nggak jadi? Tapi akhirnya saya kasih sama orang. Saya nggak jadi makan. Karena geli. Ya masa nggak pakai capitan? Ya masa ambil gorengan pakai tangan? Ya nggak tahu tangan itu bersih atau enggak, bekas keringet, bekas ngapain, dia bekas ngupil, bekas ngapain, geli lah saya jadinya kan. Nah akhirnya saya nggak jadi konsumsi, tapi saya tetap beli. Akhirnya saya kasihin aja sama orang. Nah itu jadi satu pertimbangan tuh, masalah juga tuh, bener yang kalian bilang. Dari sisi kesehatan, iya udah kelihatan nih, sehat nih kira-kira, bersih nggak ya? Nah itu. Nah dari sini kita bisa belajar. Sekalipun kita lihat dari sisi tukang gorengannya nih, mungkin sebenarnya kan harganya juga nggak seberapa ya, paling 1.000. Terus ya nggak seberapa sebenarnya, tapi ternyata dari sisi kita lihat dari sisi tukang gorengan, masalahnya banyak ternyata ya. Dari dia pertama produksi, terus dia distribusinya, termasuk menghadapi konsumennya. Nah, kamu bayangin, di Indonesia ini ada 270 juta jiwa kan. Nah, anggaplah misalkan orang yang punya usaha yang sejenis, atau yang usaha makanan lah ya, karena bahan-bahan makanan ini diperlukan juga di semua jenis makanan. Misalkan dari 270 juta jiwa orang Indonesia, masyarakat Indonesia, anggaplah kita ambil misalkan 75 juta orangnya lah. 75 juta orangnya itu sebagai pedagang. Dari satu orang aja masalahnya udah banyak nih. Apalagi dari 75 juta pedagang. Nah, makanya itu jadi masalah yang besar. Masalahnya menyangkut masalah ekonomi makro. Menyangkut secara keseluruhan perekonomian sebuah negara. Satu orang aja ini masalahnya banyak tadi kan, dari mulai produksi, dari bahan bakunya. Anggaplah penjual gorengan ini ada berapa seluruh Indonesia, ada berapa juta orang yang jualan gorengan, yang menggunakan tepung, yang menggunakan telur, yang menggunakan sayuran, yang menggunakan minyak. Bayangin itu banyak tuh, dari sekian banyak pedagang mengalami masalah yang sama, masalah mungkin yang beragam, terutama bahan bakunya. Kalau misalkan bahan bakunya nggak ada, repot dia nggak bisa jualan. Nah, ini akhirnya jadi masalah besar nih. Nah, makanya sebetulnya kalau kita bicara masalah ekonomi, ini dari dulu juga udah terjadi. Nah, pada masa ekonomi klasik. Nah, jadi sebenarnya masalah
ekonomi ini sudah terjadi dari dulu. Nggak tahu kalian masih ingat nggak waktu kalian belajar sejarah? Sejarah kalian belajar bagaimana dari zaman dulu juga udah terjadi jual beli barang kan? Jual beli rempah-rempah, jual beli hewan, ternak, jual beli hasil bumi dan sebagainya itu udah terjadi tuh di abad zaman-zaman dulu tuh, ya. Walaupun mungkin dulu dengan transportasi yang mungkin belum seperti secanggih sekarang, tapi kan dari dulu udah ada tuh. Mulai dari kalian tahu dari dulu sebelum adanya uang dengan sistem barter, sebenarnya itu terjadi tuh dari dulu. Makanya masalah pokok ekonomi ini diklasifikasikan, dibagi menjadi dua, masalah ekonomi klasik dan modern. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah pokok ekonomi klasik, artinya pada masa ekonomi klasik, ini sekitar abad 18 lah ya, sekitar 18 atau 19 lah. Kalau kita bicara sejarah, sekitar abad itu berarti sekitar tahun 1800, 1800-an lah. Nah, di sini masalah utama yang dihadapi pada masa itu, pada masa ekonomi klasik, kita sebutnya masa ekonomi klasik itu ya. Masalah utamanya itu memang cuma itu doang tuh, produksi, konsumsi, distribusi. Kenapa? Karena pada zaman dulu si produsen ini cuma fokus bagaimana cara memenuhi kebutuhan rakyat aja, memenuhi kebutuhan masyarakatnya aja. Ya, yang penting dia punya barang, dia bisa jual. Yang penting ada barang, ada beli, nah dia bisa jual. Entah itu bentuknya gimana, dia nggak mikirin promosi, dia nggak mikirin kayak tadi, dia nggak mikirin cara packagingnya gimana, nggak usah. Yang penting pokoknya pada zaman ekonomi klasik ada barang, ya tinggal dibeli, selesai. Kenapa? Karena pada zaman ekonomi klasik itu masih tradisional, masih sederhana. Kamu bayangin lah di abad 18. Nggak tahu kalau kalian suka nonton film-film zaman dulu nggak sih? Itu kan masih sangat-sangat tradisional gitu. Dari segi mungkin packagingnya juga mungkin nggak tahu pakai apa, belum ditemukannya plastik, kantong plastik, belum ditemukannya paper bag. Kalau sekarang kan udah banyak packagingnya. Kalau zaman dulu ya boro-boro mungkin nggak di packaging. Misalkan mau beli buah-buahan, ya udah, misalkan beli buah-buahan 1 kilo, ya nggak pakai packaging apa-apa, kasih aja nih. Mungkin dia di rumah bawa keranjang, atau di rumahnya dia bawa ember. Nah, jadi masih sangat-sangat tradisional, masih sangat-sangat sederhana, ya. Jadi artinya mereka jual, ya udah tinggal mereka salurkan aja ke masyarakat yang butuh. Entah itu dia jual di pasar, mungkin dulu juga pasarnya juga cuma sekedarnya, seadanya. Sehingga orang yang butuh tinggal beli. Nah, ini pada zaman masa ekonomi klasik. Dari awal-awal sepertinya kalau kita bicara sejarah, karena saya lupa lah ya kalau kita bicara sejarah, mungkin kalian nanti bisa tanya guru sejarahnya lah. Pertama kali jual beli itu sekitar abad itulah, adanya jual beli ya. Itu pun dengan sistem barter. Contoh nih, misalkan kayak tadi, saya pada zaman itu lah ya, saya butuh singkong misalkan untuk makan. Saya butuh singkong atau ubi. Karena belum ditemukan uang, saya tukar. Ubinya misalkan 1 kilo, saya tukar, saya punya apa di rumah? Oh ternyata saya punya sayuran. Tukar tuh, bayar. Saya dapat ubi, saya tukar sama sayur. Nah gitu tuh barter tuh. Karena belum ditemukannya uang atau alat pembayaran yang sah. Nah, gitu. Atau misalkan saya perlu beli kebutuhan apa gitu. Tukar tuh, misalkan saya punya panci di rumah, tukar tuh beli. Saya dapat misalkan saya perlu kertas atau apa gitu. Saya punya di rumah ada kursi, ada meja, itu tukar tuh. Nah, ada sistem kayak begitu tuh. Nah, itu pada zaman dulu, zaman ekonomi klasik namanya, tahun abad 18, abad 19. Ya, jadi masih sangat-sangat sederhana. Nah, jadi mereka pun hanya menjual, yang penting memenuhi kebutuhan, dan konsumen pun ya udah, yang penting ada yang jual, kita beli untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tapi kan zaman semakin berkembang tuh. Nah, kalau kita bicara tadi di ekonomi klasik, permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat aja.
dan masih sederhana. Distribusi juga bagaimana supaya benda-benda tersebut sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Sistem distribusi klasik melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Tadi saya bilang kan di pasar, tapi itu juga masih sederhana. Pasarnya bukannya, jangan dibayangkan pasar yang kayak sekarang, bukan. Lalu masalah konsumsinya, dari sisi konsumsinya, permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan diproduksi memang benda yang dapat dimiliki konsumen? Karena kan semua orang nggak jual tuh. Ya, dengan sistem barter tadi, apalagi kira-kira ini barang ini masih dibutuhkan nggak, atau enggak kita tukar aja. Nah, itu juga salah satu masalah. Barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah, itu pada masa ekonomi klasik itu yang terjadi karena masih sederhana. Cuman kan tadi yang saya bilang, dari abad 18 sekarang udah abad 21, udah zaman milenial sekarang. Nah, kan itu ada terjadi perkembangan tuh. Perkembangan dari sisi jual beli, perkembangan dari sisi alat tukar sekarang udah ada nih, uang, alat pembayaran udah ada tuh dari ditemukan alat pembayaran. Lalu dari sisi teknologi sekarang udah canggih, ya. Ditemukan banyak di abad ke-19, itu ditemukan banyak teknologi, penemuan-penemuan teknologi. Nah, itu kan zaman berkembang, perekonomian pun berkembang, barang dan jasanya pun semakin banyak, kebutuhan dan keinginannya semakin banyak, ya, karena kita bicara masalah peradaban kemarin, peradabannya semakin maju ya, makin banyak kebutuhannya, makin banyak barang yang dibutuhin, makin banyak jumlah yang perlu diproduksi. Nah, jadi dari masa klasik itu terjadi perubahan. Nah, perubahannya ini yang tadinya mulai dari tradisional masuk ke mulai disebut kita ke ekonomi modern. Ya, pada zaman modern kebutuhan pokok manusia sangat mudah ditemui. Nah, sekarang udah gampang. Kenapa? Penjualnya udah banyak, barang-barangnya udah banyak. Kalau waktu zaman ekonomi klasik masih sedikit penjualnya, barang yang didapatkan pun sulit, ya. Nah, sekarang karena kebutuhan pokoknya juga banyak dan mudah ditemui, nah para produsen itu harus, istilah itu putar otak, harus lebih kreatif, cari tahu barang atau jasa apa sih yang bisa membantu menyelesaikan masalah konsumen tersebut. Karena tadi keinginan dan kebutuhan konsumen itu semakin banyak, semakin berkembang. Ya, kamu bayangin aja sekarang gitu. Kalau kamu ke supermarket, kamu mau beli sabun aja ada mungkin 100 merek di situ. Ya, dengan berbagai varian, ada yang sabun batangan, ada yang sabun cair, ada lagi ukurannya, ada yang 100 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1 liter, banyak banget tuh. Ya, itu udah sekarang banyak banget. Dulu nggak kayak begitu waktu zaman ekonomi klasik. Nah, jadi si produsen ini akan cari cara, kenapa ya? Terus kenapa sekarang kok ada paket ekonomis, tuh. Ada bentuk saset kalau sabun. Kenapa sih? Karena itu banyak keinginan, banyak kebutuhan dari konsumen tersebut. Ya, bukan yang cuma cari tahu barang apa yang dibutuhin aja, tapi sekarang udah bicaranya tadi bagaimana cara produksinya, siapa yang akan produksinya, terus buat siapa barang itu diproduksi, sehingga para produsen dapat membidik konsumen sasarannya sebelum memproduksi barang tersebut. Nah, ini yang terjadi, ya. Untuk siapa? Kalau sekarang kalau jadi produsen, ya tadilah contohnya si tukang gorengan itu sama berpikir, ya, dia jualan ini kira-kira buat siapa nih? Untuk anak kecil, orang dewasa. Nah, itu bicara lagi nanti ke segmentasi pasar. Usia berapa, tua, muda, laki-laki, perempuan, masyarakat kota, masyarakat desa, banyak tuh sekarang, lebih banyak, lebih kompleks. Terus kira-kira siapa nih? Bagaimana cara produksinya kira-kira? Nah, ini masalah yang dihadapi, masalah ekonomi modern. Sama, tetap intinya sebenarnya dari produsen, dari distribusinya, dari produksinya, dari distribusinya, sama dari sisi konsumennya sama. Cuman ini lebih, karena berkembang, lebih kompleks. Nah, makanya diklasifikasi lagi itu nggak cuma sekedar dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi, tapi di sini dijelaskan
barang apa yang harus dihasilkan. Sekarang kita berpikir nih kalau kita mau eh, mau menjual barang, kita sebagai produsen, masalah yang dihadapi itu apa nih? Kita harus tahu dulu nih barang atau jasa apa sih yang akan diproduksi. Terus jumlahnya berapa nih? Harus ditentukan. Ya. Lalu keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, kita mikir sekarang, kira-kira kita jual misalkan 10 unit, untungnya berapa? Nah, itu kalau kita bicara dari sisi produsen seperti itu. Nanti kalau kita jual 100 unit, dapat keuntungannya berapa? Nah, itu harus dihitung tuh. Dari pertama itu harus dihitung. Kita harus bisa prediksi keuntungan yang kita harapkan berapa, kita harus prediksi. Nah, itu sekarang. Terus bagaimana cara produksinya, proses produksinya gimana ya cara membuatnya? Kalau misalkan ternyata harus pakai teknologi, mahal lagi gitu, ada biaya yang harus keluarkan. Ya. Terus kira-kira apa aja yang kita perlukan? Karyawannya berapa banyak? Modalnya berapa banyak? Bahan bakunya berapa banyak? Terus kira-kira kita bisa memproduksi dalam skala kecil atau skala besar? Nah, itu dipikirin lagi tuh dari sekarang. Karena sekarang nggak bisa cuma sekadar kamu jual dan berharap orang akan beli, belum tentu. Kecuali kamu jualannya itu barang-barang kebutuhan pokok, beras, minyak, telur, gula, sayuran. Nah, itu nggak perlu berpikir kayak begini, karena itu kebutuhan sehari-hari, pasti ada aja yang beli. Ya, kamu buka nggak usah mikir-mikir masalah yang dihadapi ini, nggak usah, nanti juga pasti ada yang beli, minimal ada yang beli tuh. Kenapa? Beras setiap hari orang konsumsi, telur, minyak, gula, tepung, semua itu dikonsumsi tiap hari. Jadi nggak usah berpikir. Nah, tapi kalau misalkan di luar 9 bahan pokok, bahan sehari-hari itu, nah kamu harus berpikir sebagai produsen seperti ini, gimana caranya? Ya. Terus kira-kira siapa ya yang bisa memproduksi, kita punya produk, kita membuat sebuah produk, kira-kira siapa nih? Apa kita sendiri yang langsung terjun langsung memproduksi atau kita mau bayar orang? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan juga nih. Kalau kita bayar orang, percaya nggak sama orang itu? Produk yang dihasilkan itu sama kualitasnya dengan apa yang kalau misalkan saya kerjakan sendiri. Nah, ya. Terus buat siapa? Tadi barangnya ini kita jual buat siapa nih kalau udah jadi? Udah siap jual buat siapa? Siapa yang menikmati manfaat dari produk yang kita jual ini? Ya. Terus gimana cara distribusinya dan sebagainya. Nah, itu kita harus pikirin. Nah, tadi yang saya bicara tentang segmentasi pasar. Nah, ini apakah kita produksi barang itu untuk anak-anak atau untuk orang dewasa? Nggak cuma orang dewasa, tua berdasarkan usia atau berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan, atau berdasarkan pekerjaan. Nah, itu ada tuh segmentasi pasar. Nah, ini yang masalah-masalah dihadapi oleh seorang produsen pada zaman di ekonomi modern saat ini. Ya, selain itu banyak, ada daya beli masyarakat, itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi sebetulnya masalah ekonomi itu ya cuma di sini, masalah ekonomi klasik dan modern. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah masalah ekonomi modern dari sisi produsen. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas? Jelas. Nah, jadi nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Materi penjelasan lebih lengkapnya ada di buku juga ini. Kalian tinggal baca lagi. Ya. Oke ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Good morning and have a nice day ya. Bye.